Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Darina, NPM 1916041011 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Pada mata kuliah ini, yaitu Reformasi Administrasi Publik, saya akan membahas tentang tantangan implementasi reformasi pelayanan publik melalui teknologi Big Data pada pemerintahan di Indonesia. Mengapa saya mengambil tema ini atau pembahasan ini? Karena reformasi administrasi publik dapat dilakukan pada berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan fungsi manajemen untuk meningkatkan dan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat yang semakin berkembang dan semakin kompleks, maka menjadikan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk terus menyesuaikan diri dan melakukan sebuah pembangunan. Selain itu, berkembangnya teknologi pada era saat ini jadi sebuah hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena untuk meningkatkan pelayanan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada pada pemerintahan yang semakin kompleks. Dikaitkan dengan administrasi publik, menurut Sinambela 2006, dia mengatakan bahwa pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat pada masyarakat. Dengan ini, maka pelayanan yang baik merupakan sebuah isu kebijakan yang strategis, karena pelayanan memiliki implikasi yang luas, khususnya untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat. Salah utama pelayanan publik yang belum optimal, yaitu seperti masih rendahnya kinerja para aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan untuk memperbaiki pelayanan publik agar kualitas pelayanan publik lebih baik. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dari aspek kebijakan yang telah disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu tentang pelayanan publik yang diikuti dengan reformasi birokrasi dan inovasi. Sebuah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki sebuah pelayanan kepada masyarakat, yaitu memberikan terobosan baru seperti penggunaan teknologi yang akan saya bahas di sini untuk memberikan sebuah efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja pelayanan yang tadi menjadi sebuah permasalahan pemerintahan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Nah, dalam hal ini, teknologi yang dimaksud adalah teknologi Big Data. Apa sih teknologi Big Data? Teknologi Big Data merupakan sebuah teknologi yang berfungsi untuk mengumpulkan atau menghimpun data seseorang. Dalam melaksanakan reformasi, penggunaan teknologi Big Data pada pemerintahan itu memiliki sebuah tantangan untuk memanfaatkan data dari berbagai aspek yang diintegrasikan, sehingga memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses pelayanan tersebut. Ini tentunya yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini. Nah, kemudian reformasi administrasi publik di Indonesia, yaitu pada Orde Lama, yang masih bersifat sentralisasi, yaitu arahan berasal dari pusat ke bawahannya, maksudnya adalah pemerintah daerah itu melaksanakan sebuah kebijakan yang telah diputuskan atau dirumuskan atau dibuat oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusatlah yang memiliki sebuah wewenang tertinggi untuk membuat suatu kebijakan dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk melakukannya, sehingga tidak ada intervensi dalam sebuah pembuatan kebijakan. Karena ini bersifat sentralisasi, yaitu arahan yang berasal dari pusat kepada bawahan. Nah, kemudian di era reformasi tentu berubah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah sistem di mana sebuah kebijakan itu pemerintah daerah sudah diberikan sebuah wewenang bahwa dia dapat melakukan sebuah keputusan untuk melakukan sebuah pembangunan pada daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah diberikan sebuah kebebasan untuk membuat sebuah kebijakan dalam membangun wilayah.
arahan bukan hanya berasal dari pemerintah pusat saja karena tidak tersentralisasi. Dan Hart dan Denmark dia mengatakan terdapat 3 paradigma. Yang pertama adalah Old Public Administration atau OPA. Kedua ada New Public Management atau NPM. Dan yang ketiga adalah New Public Service atau NPS. Apa sih Old Public Administration? Old Public Administration merupakan sebuah paradigma yang dikembangkan oleh Woodrow Wilson pada tahun 1880 hingga 1987. Itu siapa dia? Beliau merupakan seorang mantan presiden yang mengatakan bahwa bidang administrasi sama dengan bidang bisnis. Kemudian cenderung berbelit-belit pada ini masih bersifat sederhana secara manual. Pendekatan akuntabilitas di sini juga dilakukan secara hierarki, yaitu para administrator bertanggung jawab kepada para pejabat di struktur organisasi pun ada pada para pejabat yang dilakukan bersifat otoritas dari atas ke bawah pada lembaga publik. Kemudian kontrol dan regulasi pun dilakukan terhadap pelanggan atau masyarakat. Dasar dalam melakukan motivasi pelayanan yaitu dilakukan dengan memberikan gaji dan tunjangan disertai perlindungan bagi para pegawai negeri. Yang kedua adalah public management. Apa itu public management? Public management ialah sebuah paradigma yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi pemerintahan untuk memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat. Pada paradigma ini, jadi tidak hanya pemerintah saja yang melakukan sebuah pelayanan terhadap masyarakat. Maka ini disebut dengan privatisasi karena sudah ada sektor swasta yang ikut serta. Paradigma ini lebih menekankan pada sebuah hasil daripada proses karena pemerintah dalam melayani masyarakat lebih mengedepankan tentang keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah melalui produksi barang atau jasa yang nantinya akan ditujukan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah New Public Service. Public Service untuk mengkritik sebuah paradigma New Public Management atau NPM karena pada paradigma ini mengatakan bahwa bukan hanya pemerintah dan swasta saja yang melakukan sebuah pelayanan terhadap masyarakat, dan masyarakat yang dijadikan suatu objek untuk diberikan pelayanan, maka harus diberikan suatu ruang serta di dalamnya. Dalam hal ini public service berpandangan bahwa adanya 3 sektor yang merupakan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Masyarakat ikut andil di dalam merumuskan dan membuat kebijakan serta melaksanakannya dan demi keberlangsungan suatu negara. Masih yang dilakukan pada reformasi sektor Indonesia adalah inovasi dari government menuju ke governance agar pemerintahan dilaksanakan secara transparan, responsif, dan hal ini terdapat prinsip pelayanan yang pertama, transparansi. Transparansi itu dimaksudkan pada mudahnya masyarakat untuk mengakses pelayanan. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini yaitu sebuah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat berupa pelaporan suatu kegiatan di mana ketika mengambil sebuah anggaran maka harus ada hasilnya. Yang keempat adalah partisipatif. Di sini bahwa adanya sebuah ruang untuk mendorong pelayanan bahwa masyarakat serta dalam menyelenggarakan pelayanan dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan harapan dari masyarakat itu sendiri. Yang kelima adalah persamaan, yaitu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan dapat secara adil sesuai dengan haknya masing-masing. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik tidak adanya diskriminasi pelayanan. Mengapa? Karena adanya perbedaan suku, budaya, ras, agama, dan latar belakang bukan menjadi sebuah alasan adanya diskriminasi
diskriminasi atau perbedaan suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Yang keenam adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Di sini yaitu pelayanan yang diberikan mempertimbangkan pada aspek keadilan antara pelaku pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan. Tantangan dalam pengimplementasian big data dalam pemerintahan di Indonesia yaitu yang pertama adalah ketersediaan data. Nah, dalam hal ini untuk melakukan sebuah analisis big data tentu adanya ketersediaan data. Nah, sebagai salah satunya yaitu akses terhadap data, baik data baru maupun data baru. Nah, namun ini menjadi sebuah tantangan, karena data lama yang tersimpan dalam bentuk berbeda dan beragam, bahkan seringkali dalam bentuk fisik yang membutuhkan waktu lama untuk melakukan sebuah analisis. Yang kedua adalah standarisasi data pemerintah. Nah, sesuai dengan standar pemerintah, maka harus adanya open data. Yang ketiga adalah privasi data. Data yang dimaksud di sini adalah data yang harus dirahasiakan, namun bertolak belakang pada standar pemerintah yang nomor 2, yaitu standarisasi data. Tantangan ini menjadi sebuah hal yang harus diupayakan oleh pemerintah bahwa adanya sebuah hal yang bertolak belakang antara standarisasi data pemerintah yang mengharuskan untuk dan privasi data dari seseorang itu harus dijaga. Yang keempat adalah sumber daya manusia yang kompeten. Nah, sudah tahu sendiri bahwa sumber daya manusia di Indonesia ini masih minim pada sumber daya manusia yang melek terhadap teknologi. Untuk itu, dalam memanfaatkan data, maka perlu adanya sumber daya manusia. Namun masih terlalu sedikit. Lima adalah infrastruktur, sehingga penunjang pengadaan infrastruktur yang dipenuhi agar pengguna dapat mencapai. Hal ini karena ketika dalam implementasikan atau memutuskan suatu kebijakan, tentu adanya infrastruktur sebagai faktor pendorong untuk memfasilitasi tercapainya sebuah tujuan. Karena adanya kebijakan, adanya rencana, tanpa adanya infrastruktur yang menunjang, maka sebuah kebijakan tersebut mungkin akan sulit tercapai. Karena adanya tantangan-tantangan dalam pengimplementasian data pada pemerintahan, maka di sini terdapat sebuah tindakan pemerintah dalam menghadapi tantangan. Pastinya itu ada 4. Yang pertama ialah melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah. Yang kedua adalah melakukan pengawasan. Yang ketiga adalah merekrut sesuai kebutuhan dan pelatihan pada organisasi. Yang keempat adalah alokasi anggaran. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kolaborasi dengan instansi data. Sebuah tantangan jika mampu diatasi dengan baik, maka akan menjadi sebuah kekuatan dalam organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Namun, ketika sebuah tantangan itu tidak mampu diatasi, maka akan menjadi sebuah hambatan. Nah, adanya ketersediaan data yang menjadi sebuah tantangan, yaitu data-data yang ada itu terpisah-pisah atau dapat ringkasan data berbeda-beda, maka proses pengumpulan data dan pembahasan data dapat dilakukan secara pada ketika melakukan sebuah koordinasi dengan bagian yang ada di instansi dan sehingga pemisahan dan ringkasan data itu dapat dilakukan secara tepat dan tepat. Yang kedua adalah melakukan pengawasan. Jadinya standarisasi data pemerintahan yang menerapkan open data, sedangkan privasi data dari masing-masing seseorang yang harus dijaga, maka perlu adanya pengawasan yang tepat atau ketat, sehingga data-data pada big data tersebut itu dapat dikunci melalui
data terkait pelanggan serta adanya rekam jejak. Jika dibuka untuk melihat data seseorang, jadi adanya sebuah sistem baru atau fitur-fitur baru pada data, sehingga ketika seseorang atau oknum yang membuka sebuah big data untuk melihat data-data seseorang itu memiliki rekam jejak. Jadi ketika ada sebuah kebocoran data itu dapat dilacak siapa yang membuka dan kapan waktunya. Itu dapat diselidiki, dan ketika terjadi sebuah penyelewengan kekuasaan itu dapat diatasi dengan mudah. Yang ketiga adalah rekrutmen sesuai kebutuhan dan kapasitas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada permasalahan pada pengaplikasian big data ini memerlukan sumber daya manusia yang melek terhadap teknologi atau profesional di bidang khususnya big data. Namun karena sumber daya manusia di Indonesia masih sedikit, maka rekrutmen sesuai kebutuhan itu perlu dilakukan dan perlu dilaksanakan untuk menunjang kompetensi para sumber daya manusia yang akan bekerja di situ, atau untuk meningkatkan sebuah skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut melalui sebuah platform, agar ketika melakukan sebuah pengaplikasian data itu dia merupakan seseorang yang profesional atau ahli, sehingga ketika terjadi sebuah kesalahan, kekeliruan, maka ia mampu mengatasi hal tersebut tanpa harus menunggu waktu yang lama, tanpa harus mengeluarkan biaya lebih, tanpa harus melibatkan banyak orang, karena ia mampu mengatasi itu sendiri. Nah, memang sudah sesuai dengan bidangnya atau keahlian. Yang keempat adalah alokasi anggaran. Alokasi anggaran ini juga penting karena infrastruktur yang dijadikan sebagai yang dalam dengan adanya renovasi penggunaan data, ini memang betul harus diperhatikan, karena dalam hal ini perlu adanya sebuah anggaran khusus yang disediakan oleh untuk melakukan pemenuhan infrastruktur sebagai penunjang, agar tujuan dari reformasi pelayanan publik dapat tercapai, bukan hanya semata-mata sebuah kebijakan, sebuah rumusan, namun perlu adanya sebuah anggaran untuk mewujudkan sebuah tujuan tersebut. Tanpa dipungkiri, sebuah anggaran menjadi sebuah hal yang krusial, hal yang penting, karena adanya sebuah kebijakan tanpa adanya anggaran saya adalah hal yang mustahil untuk tercapainya sebuah tujuan yang telah direncanakan. Nah, dengan adanya pengalokasian anggaran untuk menunjang sebuah infrastruktur, ini maka akan mewujudkan sebuah tujuan menjadi lebih optimal. Selanjutnya yang kita bahas adalah instansi pemerintahan yang telah mengimplementasikan data, khususnya di Indonesia, itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Waikana. Hal ini pada instansi ini pemerintahnya melakukan sebuah aksi administrasi publik menggunakan teknologi, yaitu teknologi big data pada proses pelayanan kepada masyarakat dengan bidang pelayanan tanda penduduk elektronik atau biasa disebut dengan EKTP. Tujuan dari sebuah reformasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jambil Kabupaten Waikana khususnya itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikana. Nah, dalam menghimpun data penduduk itu telah direkam dan masuk pada chip yang menggunakan sebuah teknologi data. Baik, demikianlah pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.